selamat datang di video ini bersama saya Naomi Arela Putri, dan di sini saya ingin membuat video mengenai penggunaan obat rasional. Sebelumnya mohon maaf, saya mohon izin membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas praktikum saya dan minimal durasinya 10 menit. Maka dari itu saya mohon izin berkreativitas di sini. Jadi, selain daripada memenuhi kriteria tugas, saya juga ingin memberikan sedikit edukasi mengenai penggunaan obat rasional. Ya, jadi penggunaan obat rasional ini kenapa sih harus banget dibahas? Jadi banyak orang tuh yang masih salah paham soal obat, mulai dari cara minumnya, atau asal beli-beli tanpa resep dokter, atau bisa dimulai dari kayak minum antibiotik tanpa resep dokter, jadi minumnya tuh sembarangan, sampai ada juga yang nyimpan obat keras di rumah. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi harus ada resep dokternya gitu. Padahal kan kalau obat ini nggak tepat digunainnya bisa nyebabin resiko yang serius, bahkan bisa mengancam nyawa. Maka dari itu di video ini kita akan membahas itu, dan saya di sini akan memberikan sedikit edukasi mengapa penggunaan obat rasional itu penting. Karena ya itu tadi, banyak masalah yang terjadi, banyak orang yang masih remehin, salah paham segala macam. Maka dari itu di sini akan dibahas masalah apa saja sih yang sering terjadi, contoh kasus nyatanya, dan tips agar kita semua bisa menggunakan obat dengan aman. Maka dari itu, let's go straight into it. Pertama, apa sih sebenarnya penggunaan obat rasional itu? Menurut standar WHO dan Kementerian Kesehatan, penggunaan obat rasional ini berarti pasien menerima obat yang tepat sesuai kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang benar, frekuensi yang tepat, dan durasi yang sesuai, bahkan serta tentu saja dengan mencermati keamanan serta biayanya. Di Indonesia, konsep ini sering disebut sebagai prinsip 7 tepat dan 1 waspada. Tepat indikasi, tepat diagnosis, tepat obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat interval, tepat durasi, dan waspada efek samping. Intinya, kita nggak boleh asal minum obat, semuanya tuh harus ada alasan medis yang jelas. Dan harus ada resep dokter, ingat itu. Sayangnya, praktik di lapangan sering jauh dari idealnya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih sering menggunakan obat secara tidak rasional. Contohnya, minum antibiotik untuk batuk pilek biasa. Lalu, simpan obat keras dan obat sisa di rumah. Obat kadaluarsa contohnya. Lalu beli obat tanpa membaca aturan pakai, atau minum obat dari resep lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pasien saat ini. Dan ya ada pula tanpa resep dokter. Di fasilitas kesehatan pun masih ada masalah seperti ini, seperti kayak polifarmasi atau pemberian obat yang terlalu banyak dalam satu resep, dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat pada penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Semua ini bisa meningkatkan resiko alergi obat, efek samping, sampai resistensi antibiotik. Salah satu contoh kasus yang pernah viral adalah seorang pria yang hampir meninggal setelah minum antibiotik. Setelah mengkonsumsi obat tersebut, ia mengalami reaksi alergi yang sangat parah. Lebih dari 90% tubuhnya melepuh seperti luka bakar, matanya terancam buta, dan ia harus dirawat intensif selama berminggu-minggu. Bayangkan, hanya karena minum antibiotik yang seharusnya digunakan sesuai resep dokter, hidup seseorang bisa berubah sangat drastis. Maka dari itu, kasus ini mengingatkan kita bahwa obat bukan sekedar barang biasa. Obat bisa menyembuhkan, tapi juga bisa membahayakan kalau digunakan tanpa indikasi dan tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Ada banyak faktor yang membuat pengetahuan obat sering tidak rasional. Pertama, kurangnya edukasi atau pengetahuan mengenai obat. Banyak orang yang membeli obat tanpa melakukan research terlebih dahulu, sehingga ya langsung membeli obat dan langsung minumnya. Atau bahkan ada pula sering terjadi nih di lingkungan ibu-ibu nih, misalnya suatu ibu sedang sakit gigi, lalu ia cerita ke temannya, lalu temannya bilang, "Oh, coba minum obat ini, pasti sembuh deh." Langsung ibu itu beli obat itu. Padahal obat itu belum tentu tepat, karena
ya dari mulut ke mulut, belum tentu ada bukti ilmiahnya, bukti jurnal ilmiah, guideline segala macamnya. Maka dari itu harus hati-hati ya kalau mau minum obat atau beli obat. Kedua, anggapan bahwa semua penyakit harus disembuhkan dengan antibiotik. Ini fatal ya teman-teman. Kan seperti yang dibilang tadi, dari tadi dibilangkan antibiotik tuh nggak boleh sembarangan. Ya, antibiotik tuh ada ketentuannya dan ada penyakit-penyakit yang memang butuh antibiotik, dan ada juga yang nggak butuh banget antibiotik ini. Malah jatuhnya kalau dikit-dikit minum antibiotik tuh ya tadi bisa nimbulin resistensi. Maka dari itu antibiotik ini nggak boleh sembarangan ya, harus konsul dulu dengan dokternya. Ingat, resep dokter. Ketiga, kebiasaan masyarakat menyimpan obat keras di rumah. Obat keras ini gimana ya? Sebenarnya memang ada beberapa yang memang butuh, tapi biasanya yang butuh tuh memang ada resep dokternya kan. Tapi kalau orang yang menyimpan obat keras di rumah tanpa resep dokter itu sebenarnya cukup fatal. Tapi kalau memang sudah melakukan research, oke lah. Tapi tetap aja ya, nggak boleh sembarangan, harus ada resep dokter. Keempat, kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap pedoman terapi di fasilitas kesehatan. Ini sering terjadi di klinik atau kadang rumah sakit, tapi banyaknya klinik ya. Kayak di berita tadi yang dibacakan, dia beli obat di klinik antibiotiknya, tapi dia mungkin kurang melakukan konsultasi sebelumnya, jadi langsung beli obat. Nah, itu bahaya ya. Jadi kalau misal beli obat, konsultasi dulu, dan dari pihak apoteknya juga harus melakukan pengawasan ya, biar pasiennya tuh ya teredukasi sebelum minum obat ya, begitu. Lalu yang gak kalah penting tuh juga mudahnya obat yang dijual bebas, yang membuat masyarakat tuh menganggap semua obat ini aman buat diminum kapan aja, karena gampang banget sampai di tangan masyarakat. Ya, kamu tinggal ke apotek, saya mau beli obat ini, baru kadang apoteknya juga kurang memberikan edukasi, jadi langsung memberikan obatnya. Itu salah ya, harusnya kalau untuk yang apoteker harusnya jangan lupa memberi edukasi. Mau obat separacetamol pun juga tetap harus ada edukasinya, untuk dosisnya harus berapa, minumnya kapan aja. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Atau misal nggak perlu apoteker juga deh, misal kita sendiri mau beli obat, kita nggak boleh mentang-mentang kita bukan apoteker jadi kayak enggak, itu kan urusan apoteker, kalau memang obatnya bahaya harus dia kasih tahu aku lah. Nggak boleh gitu ya. Jadi kita sendiri juga harus mencegah dengan cara melakukan research sendiri. Jadi sebelum minum obat jangan lupa di research ya, atau konsultasi resep dokter. Lalu bagaimana cara kita supaya tidak terjebak dalam penggunaan obat yang salah? Jadi ini beberapa tips yang wajib kamu ingat. Yang pertama, jangan pernah minum antibiotik tanpa resep dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti aturan pakai, dosis, dan durasi diberikan dokter. Jadi obat tuh dokter bilang minum di sekarang sampai tanggal ini ya, harus patuh ya. Jadi ada juga kasus-kasus tuh dimana obat nih harusnya udah nggak diminum kalau memang gejalanya tuh udah nggak ada lagi. Tapi beberapa pasien tuh entah mungkin lupa atau kurang paham, jadi mereka ini padahal udah nggak ada gejala apapun lagi, tapi pasien itu masih minum obat itu tuh sebenarnya salah ya. Jadi harus ya sesuai lah sama yang dokter bilang, harus ikutin kata dokter lah pokoknya. Lalu yang ketiga, jangan menggunakan obat sisa atau milik orang lain. Kenapa? Karena ya jelas obat sisa tuh gak asal usulnya tuh belum tentu jelas gitu loh, kecuali memang itu kita beli sendiri dan masih ada kadaluarsanya kapan, atau penyimpanannya pun harus diperhatikan. Kayak penyimpanan yang asal-asalan tuh bisa bikin obat tuh udah
gak baik lagi buat diminum gitu loh. Kayak misal obat tuh gak boleh langsung terpapar sinar matahari. Makanya kan obat tuh ada yang di dalam toples kaca warna coklat, itu karena gak boleh kena matahari langsung. Dan memang hampir semua obat atau bahkan semua obat gak boleh kena matahari langsung, dan suhu penyimpanannya tuh harus juga sesuai gitu loh. Jadi kalau ada di kemasannya tuh ada cara penyimpanannya tuh harus dibaca, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi simpan obat hati-hati ya. Lalu yang keempat, nah ini tadi, simpan obat dengan benar, hindari obat keras di laci rumah. Ya tadi udah dijelasan, kalau simpan obat tuh harus benar, biar obatnya tuh nggak rusak dan masih bisa diminum. Tapi tetap harus perhatiin kadaluarsanya. Yang kelima, kalau bingung tentang fungsi obat, tanya apoteker, bukan nebak-nebak. Kalau memang nggak bisa tanya apoteker, misal di rumah nih, punya obat, mau minum obat tapi ragu, ya lakukan research aja di Google atau di guideline. Mungkin kayak di drugs.com juga bisa, atau di Halo Dokter mungkin juga bisa. Ya Halo Dokter bisa juga. Lalu yang keenam, baca label dan aturan pakai sebelum minum obat. Ini penting ya, label tuh nggak boleh dihiraukan, karena label tuh ada di kemasan. Ya biar kita baca, biar kita bisa minum obat tuh sesuai dengan aturan pakainya. Jadi itu penting ya, nggak boleh disepelekan. Lalu yang terakhir, hentikan obat dan segera cari pertolongan medis jika mengalami alergi atau efek samping yang berat. Seperti di berita tadi, dia minum antibiotik tapi ternyata dia alergi. Jadi harus langsung lapor ke dokter atau cari pertolongan medis. Selanjutnya, apoteker punya peran besar dalam menjamin kita menggunakan obat dengan benar. Di sini saya sebagai calon apoteker, di sini saya sedikit memberikan edukasi karena ya calon apoteker. Dan selain dalam rangka memenuhi tugas, saya juga ya calon apoteker. Ya, sebenarnya masih jauh ya jalan saya, tapi ya maaf out of topic. Jadi di sini apoteker ini berperan dalam memeriksa resep, mengecek interaksi obat, memastikan obat itu dosisnya tepat, terus memberikan konseling, cara pakai obat, dan sebagainya. Jadi kalau misal punya kekhawatiran tentang obat atau bingung cara pakainya gimana, jangan ragu ya buat konsultasi ke apoteker, karena mereka ini juga tenaga kesehatan yang memahami obat. Jadi kalau misal kenalannya nggak ada yang dokter tapi ada yang apoteker, ya tanya aja nggak apa-apa. Atau di online juga ada kan, kayak di Halo Dokter tuh ada bagian konselingnya. Jadi ya jangan ragu ya kalau mau konseling, terutama tentang obat karena itu menyangkut nyawa. Jadi kesimpulannya ya sudah sampai di penghujung acara banget nih. Kesimpulannya, penggunaan obat rasional adalah langkah penting untuk memastikan kesehatan kita tetap aman. Obat bukan hanya soal sembuh, tapi juga soal keselamatan. Kita perlu lebih bijak, lebih hati-hati, dan lebih sadar bahwa obat harus digunakan sesuai dengan indikasi medis yang benar. Jadi, maka dari itu obat itu tidak boleh sembarangan. Ingat tadi apa? Harus sesuai resep dokter. Gitu. Jadi, sudah sampai di penghujung acara. Maka dari itu saya sampaikan terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau ingin edukasi kesehatan lainnya. Jangan lupa komen ya. Sampai jumpa semuanya.